Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tusifa dengan NPM 2019-415-00009. Saya dari kelas X6A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Jadi, dari jurnal yang saya baca yaitu mengenai hubungan kadar FT4 dan TSH serum dengan profil lipid darah pada pasien hipertiroid yang dirawat inap di RSUP Dr. M. Jamil Padang tahun 2009 sampai 2013. Pendahuluannya yaitu pengertian hipertiroid. Jadi, hipertiroid merupakan sindroma klinis dengan jumlah hormon tiroid yang berlebihan karena hiperaktivitas kelenjar tiroid. Hal tersebut akan memberikan efek spesifik terhadap metabolisme sel, termasuk metabolisme lipid. Perubahan metabolisme lipid pada hipertiroid akan menimbulkan manifestasi klinis seperti gangguan mood, peningkatan perilaku depresi, dan peningkatan perilaku agresif. Dalam diagnosis pasien hipertiroid, pemeriksaan kadar FT4 dan TSH serum menjadi tes fungsi tiroid yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara kadar FT4 dan TSH serum dengan profil lipid darah pada pasien hipertiroid. Hormon tiroid juga menjadi salah satu hormon yang dibutuhkan oleh hampir seluruh proses tubuh termasuk metabolisme, sehingga keadaan hipo atau hipertiroid ini berpengaruh pada berbagai peristiwa di jaringan tubuh manusia. Hipotiroid dianggap sebagai keadaan di mana efek hormon tiroid di jaringan tubuh menurun. Sedangkan hipertiroid adalah kelebihan hormon tiroid yang beredar dalam sirkulasi akibat kelenjar tiroid yang hiperaktif atau hiperfungsi. 1-4 American Association of Clinical Endocrinologists memperkirakan terdapat 27 juta orang Amerika menderita hipertiroid atau hipotiroid, di mana lebih dari setengah penderita tidak terdiagnosis. Di Indonesia, kejadian hipertiroid ini berkisar antara 44% sampai 48% dari seluruh kelainan kelenjar tiroid yang ditemui dan diperkirakan terdapat 12 juta kasus hipertiroid pada tahun 1960. Data tersebut memperlihatkan jumlah kasus hipertiroid yang cukup tinggi terjadi pada populasi negara maju maupun negara berkembang. Metode penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan di instalasi TK Medis RSUP Dr. M. Jamil Padang dari bulan Februari 2013 sampai Juli 2013. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 21 orang yang merupakan pasien hipertiroid yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi. Pemilihan subjek dilakukan secara total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah data rekam medik pasien hipertiroid yang dirawat inap di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi, kemudian dianalisis dengan uji korelasi regresi. Kemudian pembahasan. Kelompok umur tertinggi pasien hipertiroid adalah 35-45 tahun, yaitu dengan 33,33%. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan kasus hipertiroid muncul pada usia di mana masa stres yang ekstrim dan selama masa reproduktif wanita, yakni golongan usia dewasa. Data penelitian yang diperoleh juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan di RSUP Dr. M. Jamil Padang sebelumnya, dengan kasus terbanyak ditemukan pada usia 30-40 tahun. Menurut jenis kelamin, sebagian besar pasien adalah perempuan, yaitu 71,4%. Banyaknya pasien hipertiroid yang berjenis kelamin perempuan diduga karena adanya pengaruh hormon estrogen yang bersifat dominan pada perempuan.
di mana hormon estrogen sendiri dianggap sebagai salah satu faktor pendorong timbulnya reaksi autoimun yang dikenal sebagai penyebab atau kausa hipertiroid. Data penelitian yang diperoleh juga sesuai dengan hasil penelitian kasus hipertiroid di berbagai rumah sakit, yang menempatkan perempuan sebagai penderita hipertiroid terbanyak di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan yaitu poin 1, karakteristik pasien yakni dengan kelompok tertinggi di usia 35 sampai 44 tahun dan terbanyak berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, rata kadar FT4 yang diperoleh mengalami peningkatan dari nilai normal dan rata kadar TSH serum mengalami penurunan dari nilai normal. Poin ketiga, rata kadar proteolipid darah yang diperoleh mengalami penurunan dari nilai normal. Poin keempat, terdapat bukti korelasi negatif antara hubungan kadar FT4 dengan kadar kolesterol darah total, HDL, dan LDL. Poin 5, tidak terdapat bukti korelasi antara hubungan kadar FT4 dengan trigliserida. Poin ke-6, terdapat bukti korelasi positif antara hubungan kadar TSH serum dengan kadar kolesterol darah total dan LDL. Berikut adalah referensi yang ada di dalam jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.